Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan ini, dan insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang normalisasi. Nah, normalisasi database ya. Pertemuan yang lalu ada yang sudah menanyakan, insya Allah mudah-mudahan apa yang ditanyakan di pertemuan sebelumnya kita bisa jawab di pertemuan sekarang. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimudahkan, dilancarkan segala urusan kita. Mari berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini saya akan uh, mulai dari materi, yaitu ya kita akan studi kasus dari sebuah artikel di website. Ya. Saya akan bagikan dulu artikelnya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Oke, saya bagikan kemana nih? Saya kirim ke WA dulu ya, saya kirim ke Risma, nanti tolong dibagikan ke grup ya. Baik, Pak. Ini adalah sebuah ya artikel ya yang ada di ya salah satu website antamim.id. Nah, kemudian di sini eh, menggambarkan artikel tentang normalisasi database. Ya, bahwa normalisasi database itu ya kita sering apa namanya dari mulai nanti ada istilahnya adalah normal ke satu ya, normal kedua, normal ketiga dan seterusnya. Nah, kemudian ya tentunya ya sebagai seorang database administrator ya atau mungkin kita eh, ya sebagai mahasiswa yang basicnya adalah IT ya atau pendidikan TIK, maka kita juga harus tahu bagaimana normalisasi itu bisa dilakukan. Nah, mungkin kita pernah melihat gitu kan ya sebuah tabel dalam database itu nanti ada yang dimaksud dengan tabel tidak normal, gitu ya. Itu. Nah, kemudian di sini ya kita akan lihat ya bahwa normalisasi database itu, jadi normalisasi ke satu, kedua, dan ketiga akan sering kita lakukan ketika akan membuat sebuah database yang optimal. Nah, misalnya suatu saat ketika website yang kita buat mengalami penurunan kinerja, maka mungkin saja ini ada kejadian atau terjadi akibat yang database-nya tidak normal atau database-nya belum dinormalisasi secara benar. Maka sebelumnya kita akan mencoba untuk ya sama-sama mempelajari pengertian daripada normalisasi database. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Nah, apa tujuan normalisasi database?
Nah, paling tidak ada dua tujuan utama dalam normalisasi database. Yang pertama adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan yang kedua, memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika sebuah database belum dinormalisasi, kemungkinan terburuk yang akan merugikan sistem adalah yang pertama, inset anomali. Nah, apa yang dimaksud dengan inset anomali? Ya, situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung kepada database. Nah, itu yang dinamakan inset anomali. Nah, kemudian yang kedua adalah update anomali. Situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database. Artinya, data yang diubah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah delete anomali, yaitu penghapusan data tidak sesuai yang diharapkan. Artinya, data seharusnya tidak terhapus. Nah, data yang seharusnya tidak terhapus malah terhapus ya. Nah, jadi ini beberapa kejadian ketika database itu belum dinormalisasi. Nah, dengan adanya kejadian-kejadian ini, maka ya kita harus bisa melakukan normalisasi terhadap database dengan tepat. Nah, selanjutnya, database seperti apa yang bisa dinormalisasi? Tidak semua database bisa dinormalisasi. Hanya tipe relasional database yang bisa dinormalisasi. Nah, itu ya. Jadi tidak semuanya bisa dinormalisasi. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan normalisasi database? Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan. Sebagai contoh, saya punya data struk penjualan. Saya ambil contoh data struk penjualan karena data ini yang paling umum di sekitar kita. Nah, ini contoh ya, kita akan lihat contohnya. Nah, misalkan di sini ada kode faktur. Nah, ada kode faktur, kemudian ada tanggal, kode barang, nama barang, harga, quantity. Kalau kita lihat di kode faktur itu, setelah kode faktur itu ada nama kodenya gitu kan. Kemudian di bawah tanggal ini kan ada tanggalnya. Kemudian ada kode barang ya, ada kode barangnya. Nah, kalau kita lihat kode faktur, kode ya atau KD underscore 001 dengan tanggal 13 eh, garis miring 07 garis miring 2020, maka di sini terdapat 4 baris apa? 4 baris ya, di sana tuh kesananya ada 4 baris. Mulai dari kode barang, nama barang, harga sampai dengan quantity. Nah, kode barangnya BRG 001. Nah, kemudian sampai BRG 004. Nah, ini kan ada nama barang dan seterusnya. Nah, begitu kan itu ya. Nah, jika dilihat dari tabel itu begitu kan ya, maka di sini tentunya ini bisa dinamakan tabelnya tabel tidak normal. Demikian juga yang kedua ya. Yang kedua kode kemudian ini kan. Jadi di sini buktinya apa? Buktinya di sini ada yang disatukan. Begitu kan? Nah, kesininya dipisah, tapi di depannya disatukan begitu kan itu. Nah, kemudian, nah ini contoh di atas merupakan data yang belum dinormalisasi. Nah, selanjutnya, bagaimana kita melakukan normalisasi? Nah, jadi tadi normalisasi itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke normal ke satu. Nah, jadi plus normal form ya, normal. Nah, kemudian
ya suatu tabel jika dikatakan eh, normal ke satu, ya. Nah, jika hanya atau jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal satu baris. Oke, jadi dikatakan normal ke satu, ya, jika dan hanya jika. Oke, jadi bukan jika, ya, jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Nah, misalkan gini, sekarang saya lihat yang ini. Apakah tabel yang ini ya memiliki ya satu nilai tunggal dalam satu baris tabel yang ini? Nah, oke, sebelumnya saya tanya dulu nih, di sini ada berapa atribut dalam tabel ini? Ya, siapa yang bisa jawab? Atributnya ada berapa? Ada 6, Pak. Ada 6. Apa saja? 6 itu apa saja? Yo, Tanggal, kode barang, nama barang, harga, dan jumlah. oke. Jadi yang pertama ini ya, kode faktur, tanggal, kode barang, nama barang, harga, dan apa ini? Quantity ya, itu. Oke, kita ya. Ini kita kalau ini baca aja seadanya. Nah, sekarang ya, kita akan lakukan normalisasi ke satu ya. Jadi ya tabel yang belum dinormalisasi, nah kemudian nanti perlu diubah menjadi bentuk normal ke satu. Nah, jadi menjadi normal ke satu itu, nah, ya apa bisa dikatakan ya menjadi normal ke satu itu jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Setiap atribut memiliki nilai tunggal. Misalkan ini ya, ini atribut kode faktur. Apakah atribut kode faktur itu memiliki nilai tunggal dalam satu baris? Kode faktur yang KD 001. Oke, ternyata tidak kan? Nah, mungkin kalau dengan tanggal iya, dia satu baris. Tapi kesininya dia akan melahirkan atau akan bertemu dengan 4 baris. Nah, jadi otomatis situasi ini tidak terpenuhi. Nah, jadi sekarang bagaimana jika dilakukan normalisasi ke satu? Nah, oke, kita akan lihat. Nah, ini. Oke, awalnya gitu kan. Awalnya adalah tadi ya KD underscore 001. Nah, ini kan di merger. Yang tanggal juga sama di merger, begitu kan? Nah, ini ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ini sekarang sama ya gitu kan. Jadi tidak ada yang double-double. Nah, maka ketika sudah seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa ini sudah normal ke satu. Oke, baik, sampai sini dulu nih. Apakah bisa diikuti? Saya sengaja ya, karena ini berkaitan dengan pemahaman, maka saya harus pelan-pelan. Nanti kalau saya terlalu semangat, nantinya pada keteter begitu. Oke, paling tidak sampai sini dulu bisa di apa namanya? Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Baik, ada yang ditanyakan? Lanjut, Pak. Cukup Oke, jelas, Pak. oke, baik. Kalau gitu terima kasih nih. Kemudian, nah, inti daripada normalisasi ke satu, ya, atau bentuk normal pertama, ya, ini apa namanya?
bahasa Inggrisnya itu one normal form, katanya one normal. Satu NF ya itu kan adalah tidak boleh ada grouping data ya, atau duplikasi data ya itu tidak boleh ada grouping data atau duplikasi data. Itu yang dimaksud dengan eh, normalisasi tahap pertama. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan coba ya. Yang kedua adalah normalisasi kedua. Nah, bentuk normalisasi kedua, nah di sini ada syarat ya. Kita baca nih. Ya, syarat normalisasi kedua adalah tidak diperkenankan adanya partial function dependency. Ya, functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan functional dependency? Nah, functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci, nah, bergantung secara fungsional terhadap primary key. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang ada primary key, kemudian ada apa? Ya, ada ya super key gitu kan ya. Ada eh, parent key gitu dan sebagainya ya yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, oke di sini ya. Intinya adalah pada tahap normalisasi kedua, nah tabel tersebut harus dipecahkan berdasarkan primary key sehingga bentuk normalisasi dari data tersebut adalah sebagai berikut. Nah, tadi kan kalau tadi bentuknya sama ya gitu kan. Nah, sekarang kita lihat seperti ini. Nah, jadi ya setelah tabel itu dipecah. Nah, setelah tabel itu dipecah, nah ternyata nantinya demikian ya. Nah, misalkan begini. Misal ya, misalnya ada kode barang nih gitu kan. Ini kode barangnya 1, 2, 3 gitu kan sampai ini ya. Ini berurutan nih kode barangnya tabel pertama. Nah, kemudian kode barang 1, 2, 3 sampai selanjutnya ini kemudian kita kelompokkan ya menjadi adalah tabel barang. Jadi tabel barang itu tabel yang khusus berkaitan dengan barang. Jadi mulai dari kode barang, kemudian nama barang dan harga. Ya pokoknya barang ini nanti kita satuin ya. Nah ini kan makanya ada kode barang, nama dan harga. Nah kemudian selanjutnya yang kedua adalah tabel transaksi. Tabel transaksi. Misalkan kode kita masukkan kode fakturnya. Transaksi pertama ya, kode 001 di tanggal 13.07.2020 dengan kode barangnya ini ya, kita masukkan kode barang ini kan. Nah, jadi tidak perlu misalkan memasukkan nama lagi, kemudian ini lagi ya seperti misalkan di ini ya, di kita belanja ke minimarket gitu kan di sana. Biasanya kan kalau kita tidak dicari kode barangnya gitu kan, biasanya kan nyarinya kalau tidak memasukkan angka, kemudian di-scan menggunakan scan reader ya, barcode reader gitu kan itu kan. Nah, jadi itu. Jadi nanti cukup begini saja di tabel transaksinya. Jadi di tabel transaksinya cukup masukkan kode fakturnya, tanggalnya tanggal berapa, kode barangnya, kemudian kuantitinya 5. Otomatis dengan memasukkan kode barang 01 apa 001 tidak akan tertukar dengan BRG underscore 002. Kenapa? Karena 001 itu begitu kan ya pasti gitu kan nama barangnya Indomie harganya 2.500 begitu kan. Nah, jadi ini ya kalau memasukkan misalkan BRG 002 gitu kan ya. Kemudian nama barangnya Indomie goreng jumbo harganya 3.000. Nah, ini kan tinggal kuantiti nanti tinggal dikalikan saja gitu kan kalau untuk mengetahui jumlahnya berapa begitu kan atau misalkan hasil akhirnya dia harus bayar berapa. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah bentuk normal kedua.
Nah, jadi bedanya ya. Jadi normal kedua itu, nah di sini jadi tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam satu tabel. Nah, artinya bahwa setiap atribut yang bukan kunci, nah ini kan nanti akan bergantung secara fungsional terhadap primary key. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada atribut nih. Mana atribut yang bukan kunci? Ini pasti kunci kan? Nah, ini maka nanti kita akan kelompokkan misalkan. Nah, katakanlah ketika misalkan ini semuanya adalah atribut. Kode faktur, tanggal adalah atribut ya. Oke. Nah, nanti kita akan memang misalkan tadi kan dipisah nih. Oh, kalau gitu kita akan pisah menjadi dua ya. Yang pertama di sini adalah transaksi ya. Kemudian yang keduanya adalah eh, tabel tabel barang. Berarti tabel barang ini mulai dari apa? Mulai dari kode barang, nama barang sampai dengan harga. Nanti ini dipisah. Ketika ini dipisah, otomatis ketika kita akan memasukkan transaksi, ya berarti kita hanya masukkan kodenya, tanggalnya, kode barang, dan kuantitinya. Kenapa? Karena kode barang, nama barang, dan harga barang itu sudah kita pisahkan. Nah, jadi seperti itu. Daun. Oke, baik. Sampai sini ya, sampai sini nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, sampai sini dulu nih. Sampai sini dulu, apakah bisa diikuti? Cukup jelas? Insya Allah cukup jelas, Pak. Oke, baik. Pak. Nah, kalau gitu Jelas, Pak. saya izinkan melanjutkan ya kalau gitu. Baik, kita selanjutnya adalah yang masuk ke normal ketiga. Nah, pada normal ketiga tidak diperkenankan adanya partial transitive dependensi dalam sebuah tabel. Apa yang dimaksud dengan transitive dependency? Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau jika kondisi di mana terdapat tiga atribut, misalnya adalah A, B, C, kondisinya adalah ya A ya. Ya, A itu dia bergantung kepada B ya. Dan B ini dia apa namanya bergantung ya kepada C. Maka dikatakan ya sebagai transitive dependensi A ya terhadap A itu berarti melalui B gitu kan ya. Jadi ya C itu ya apa namanya tadi dikatakan sebagai transitive dependensi berarti eh, ya terhadap A maka dia ya melalui B. Jadi intinya pada tabel normal ketiga, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Nah, jadi misalkan kita masih merasakan adanya anomali ya. Nah, ini sebetulnya masih bisa nih kita breakdown lagi atau kita pisahkan lagi. Nah, gitu kan? Maka berarti ya kita bisa membuat misalkan contohnya ada pada atribut KTY. Kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key, kode faktur. Nah, melainkan bergantung pada kode barang. Jadi setiap dinormalisasi ya ketiga ya atau setelah dinormalisasi ketiga akan menghasilkan tabelnya sebagai berikut. Nah, kita lihat ya contoh. Ya, tadi itu kan hanya tabelnya hanya dua ya, ada tabel barang dan tabel transaksi. Nah, sekarang kita detailkan. Nah, sekarang ini kita bagi menjadi dua ya. Ada tabel barang, tabel transaksi dan tabel detail barang.
tabel transaksi berisi hanya kode 001 13 07 2020 ya, tanggal. Nah, tabel barang ini berisi kode barang atau detail barang ya, ada kode barang, kemudian kode ya kode barang ya, kode faktur, kode barang. Nah, kemudian di sini adalah ya quantity dan harga. Nah, ini ya, ini adalah pemisahannya. Pemisahan antara dari kode barang. Nah, kemudian di sini kode faktur ya, kemudian kode barang, quantity dan harga. Oke. Nah, jadi misalkan kalau memang ada transaksi gitu. Jadi tabel transaksi itu sebetulnya cukup apa namanya? Cukup dua saja begini kan. Nah, ya, cukup dua begini. Misalkan untuk yang pertama kode faktur gitu kan ya. Maaf, kode faktur. Karena kode faktur itu nanti kan kodenya 001. Misalkan tanggalnya berapa? Tanggal 13 ya. Tanggal 13 kemudian 7 ya 2020. Maka nanti yang kode 001 ini dia akan diproses ya. Setiap kode 001 dia nanti akan ya ketika di inputnya adalah kode barangnya 001. Nah, kemudian misalkan ya kuantitinya ini kan, kemudian harganya demikian begitu kan tuh. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bedanya antara eh, normalisasi kedua gitu kan ya dan normal ketiga. Nah, itu ya. Nah, oke kita lihat nih. Dari gambar tabel di atas dapat dilihat pada tahap normalisasi ketiga menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Nah, oke ya. Nah, di sini ya ada penjelasan gitu kan. Pada penjelasannya coba perhatikan pada gambar di atas kenapa di tabel detail barang terdapat kolom harga lagi padahal kolom harga sudah ada di tabel barang. Nah, ini penjelasannya ya. Ya, kolom harga pada tabel detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Nah, jadi, meskipun kolom harga pada tabel barang berubah, naik atau turun, nah harga barang yang ada pada detail barang tidak ikut berubah. Nah, bayangkan ya, jika kita menambahkan kolom harga pada tabel detail barang. Nah, kemudian maka jika terjadi invoice-nya dari transaksi berubah ya, seiring berubahnya harga barang. Nah, jadi kenapa ini ditambahkan ya tabel harga di sini. Padahal di sininya sudah ada harga. Nah, itu kan ya. Tuh di sini ada harga nih gitu kan, ada harga. Ini ada harga padahal cukup memasukkan ini saja, begitu kan? Kenapa harganya ikut masuk di sini? Artinya eh, yang di tabel barang itu kan harganya bisa jadi dinamis ya. Artinya dinamis itu mungkin bisa naik, mungkin juga bisa turun. Tapi cobalah ketika misalkan ditransaksikan ya, ditransaksikan kemudian misalkan pada saat transaksi itu ya harganya 2.500 ya, gitu kan ya. Nah, kemudian misalkan besoknya naik menjadi 3.000 misalkan untuk yang BRG 001. Nah, kemudian apa namanya? Ya, ya katakanlah ya besoknya tuh ya atau 2 hari kemudian itu ya pimpinannya ngecek gitu kan ya.
Mana lihat laporannya, ini laporannya. Ini misalkan yang terjualnya berapa? Ini sudah terjual nih, ini gitu kan. Udah gitu, udah ngecek kan tadi baru juga ngecek barangnya, terjual sekian. Sekarang mana uangnya? Nah, kok uangnya jadi segini gitu kan ya. Kalau memang misalkan, nah ini nanti akan dilihat dari tabel detail barang. Oh ternyata gitu kan ya. Di sini gitu kan ya. Misalkan ini ya, ini harganya sekian gitu kan tuh. Nah makanya kenapa uangnya segini? Jadi kita tidak berpatokan kepada misalkan kenaikan yang hari ini. Karena kemarin itu kan jualannya harganya misalkan 2.500, tapi sekarang adalah 3.000. Pastinya kan ada selisih ya, ada selisih harga dari yang kemarin. Nah, itu maksudnya dari tabel ini kenapa ditambahkan di sini ada tabel tabel harga. Oke, baik. Sampai sini dulu nih. Oke, apakah bisa diikuti? Insya Allah bisa, Pak. Oke, insya Allah bisa ya. Ada yang ditanyakan? Nah, ini memang cukup menarik ya gitu kan ya. Oke, nanti ya silakan itu di apa namanya dicoba ya. Dicoba artinya dicoba itu ya memang kita harus selalu mencoba kan. Ya, harus selalu mencoba. Kemudian misalkan kita harus selalu membaca ya. Banyak-banyak mencoba ya, banyak-banyak membaca tentunya itu. Oke, baik. Dari apa yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Baik Pak, izin bertanya. Pak, silahkan. Pak itu kan konsepnya mungkin bisa disamakan dengan sebuah tabel ya. Apa perbedaannya tabel yang sekarang kita pelajari terus dengan tabel yang ada di Excel? Tabel yang kita pelajari dengan tabel yang ada di Excel. Ya, Oke, baik Pak. baik ya, pertanyaan bagus sekali. Nah, jadi tabel itu memang kita bisa buat yang ada di Excel juga bisa, begitu kan? Tabelnya bisa dibuat di Excel. Nah, kenapa kita belajar tentang database ini? Tadi gitu kan ya. Bisa jadi ketika kita menggunakan inputnya input manual, karena di Excel itu kan kita inputnya manual. Maka kenapa ini dilakukan atau dipelajari ya? Itu adalah tadi ada apa namanya? Ada tujuannya atau ada fungsinya. Jadi fungsinya yang pertama adalah untuk menghindari terjadinya redundansi data atau terjadinya ada pemasukan data berulang. Jadi misalkan ketika sudah ada dimasukkan data gitu kan melalui database, nanti sebelum diinput itu, sebelum dimasukkan itu kita lakukan pengecekan terlebih dahulu apakah datanya ada atau tidak di data yang sudah apa namanya yang memang di database-nya begitu kan. Ketika sudah ada, nanti kan akan muncul alert ya, akan muncul apa namanya pesan. Nanti pesannya adalah misalnya data yang akan Anda masukkan itu sudah terdaftar begitu kan itu. Nah, jadi demikian. Ataupun kalaupun dimasukkan ini nggak bisa. Nanti memang ada alasannya gitu kan ini tadi. Nah, itu seperti itu ya. Tetapi ketika di Excel kan kita tinggal nginput aja kan bebas nginput gitu kan itu. Nah, jadi ini perbedaannya dengan katakanlah kita mempelajari ya apa namanya database itu kan dengan database apalagi setelah dinormalisasi. Nah, itu ya Pak Wahab gitu kan. Ya, secara utama kan ini berarti kita kembalikan lagi kepada fungsi apa namanya manajemen basis data atau eh, apa namanya ya manajemen basis data begitu kan ya LDBMS begitu. Oke, silakan ada lagi yang ditanyakan. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, silakan ada lagi yang ditanyakan.
Adi tuh katanya mau bertanya Pak si Adi. Oke, silakan. Adi, mau nanya apa nih? Enggak Pak, cukup Pak, Bong. Oke. Ya, paling tidak gitu kan tadi eh, ya artikel tersebut itu ya memang artikelnya sederhana ya. Saya sengaja carikan artikel yang sederhana, Anda juga bisa bisa baca gitu kan itu ya. Oke. Nah, kemudian ya kita coba cari contoh yang lain ya, cari contoh yang lain. Nah, misalkan ini contohnya nih. Nah, oke, ternyata berantakan. Oke ya. Saya lihat. Nah, ini bisa Anda lihat ya. Di sini ada berapa atribut nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. Oke, kalau gitu bisa nggak kita copy? Copy, copy ke sini aja ya, Excel. Paste spesial, nggak ada nih. Oh, dia jadi satu ya. Oke, kalau gitu kita ini aja. Jadi di sini nanti ada NIM, kemudian ada nama ya, nama MHS. Nah, kemudian alamat, kemudian ada kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, kemudian SKS ya, dan dosen. Nah ini, di sini NIM-nya ya 2301, kemudian 2301, kemudian 2302. Ya, ini misalkan 2301 itu dia Budi ya. Ini juga sama nih, Budi Citra. Nah, kemudian alamatnya ya. Alamatnya adalah Jakarta. Ya, sama ya, karena orangnya sama ini Bandung. Oke. Ini kode mata kuliahnya adalah MK ini 01. Ini MK 02. MK 01. Nah, nama mata kuliah misalkan basis data. Ini adalah jaringan komputer. Adalah basis data. Nah, kemudian SKS-nya ya, yang ini misalkan 3 sama 3 SKS. Yang ini dosennya adalah Dr. Anton. Nah, yang ini adalah misalkan ya Proprina. Oke, ini adalah eh, tabel akademik ya, data. Nah, sekarang ini kan sudah ada nih, biar ini ya, saya kasih ini aja.
Nih, ini atributnya ada berapa? Ada 7. Ada 7 ya. Atributnya ada 7. Oh, saya kasih. Oke. Baik. Ini apakah ini tabel normal atau tidak normal? Tabel ini. Ya, Lebih normal ya, Pak? normal atau tidak normal? Normal, Pak. Normal ya. Normal ke berapa? Satu. Oke, ini normal ya, tapi normalnya normal ke 1. Kenapa dikatakan normal ke 1? Nah, masing-masing tabel tabel tidak sama. Oke, tadi ya, ada ketentuannya jika dan hanya jika. Gimana tadi? Coba dibaca ya. Jika dan hanya jika apa? Nah, sini ya. Jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Nah, jadi atribut dari data ini memiliki nilai tunggal kan? Dalam satu baris. Nah, ini memiliki nilai tunggal, tunggal, tunggal ya. Jadi satu barisnya tidak ada yang ganda. Nah, ada nggak contoh satu baris yang ganda? Ada. Ini contoh satu baris yang ganda. Nah, ada di sini. Ini satu barisnya ini terdiri dari dua ya, gitu kan? Ini kan ada kesananya dua, berarti ganda. Ini kan lebih lagi kan, lebih banyak lagi, begitu kan? Itu contoh ya. Nah, ini berarti normal ke 1. Bisa nggak gitu kan kita menjadi lebih dari 1 normalnya? Kira-kira yang mau dipisah sekarang tabel apa nih? Nama mahasiswa ya, Pak? Oke, tabel apa? Nama Mahasiswa. mahasiswa dan NIM-nya. Oke, jadi ya selanjutnya nanti ada tabel mahasiswa, gitu kan. Terus tabel mahasiswa ya. Maha ya siswa. Nah, nanti tabel mahasiswa itu cukup. Nah, ini berisikan ini kan. Oke ya. Misalkan ini ya. Tabel mahasiswa itu kita paste aja. Ya, tabel mahasiswa. Nah, kemudian, nah yang kedua, tabel apa yang kedua? Masih sama ya, Tujuh, Pak. ya. Tabel akademik ya. Yang kedua masih sama tabel akademik. Tabel apa data akademik gitu kan. Tabel akademik aja ya. Tabel akademik. Akademik. Nah, isi tabel akademik apa kira-kira? Yang pertama adalah ini. Nah, kita copy, kita paste di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah terjadi pada ini. Oke, kita paste di sini. Nah, ini ya. Oke, ini.
Nah, nah, jadi ini ya menjadi tabel akademik nanti gitu kan. Kan kita tinggal masukin ketika masukin misalkan nama mahasiswa gitu kan ya. Ini kan sudah ini ya gitu kan ya. Jadi ketika kita masukin NIM otomatis dia ada nama mahasiswanya. Nah, begitu kan. Nah, sekarang apakah ini berarti kan normal kedua sekarang ya. Bisa nggak di apa namanya dipecah lagi gitu kan? Berarti ada tabel apa lagi nih kalau dipecah? Nanti ya ada tabel mata kuliah kan? Nah, di sini ada tabel mata kuliah berarti kode mata kuliah. Nah, kemudian eh, nama mata kuliah. Nah, ya jumlah SKS gitu kan ya dan dosen gitu kan. Maka nanti ini di normal ke ya selanjutnya gitu kan ya. Jadi nanti nah ini tetap tabel ini tetap ya. Tabel ini tetap. Nah, ini berarti sudah aman nih gitu kan berarti dia tetap. Nah, kemudian di sini nanti akan mengenal kode mata kuliah. Hmm. Dan SKS ya. Dan SKS. Kode MK. C. Kode mata kuliah berarti kan kode mata kuliah cuma ada dua saja ya. Ini kan di sini cuma ada dua, yang ini nggak ada. Karena sudah ya, ada di atas. Set, delete. Delete apa ya? Delete ini aja ya, delete gitu kan. Nah, kalaupun ada misalkan yang 03 gitu kan. Nah, ini kan beda cerita gitu kan. Nanti ada mata kuliahnya yang lain ya gitu kan. Tuh. Oke, boleh ya, boleh nambah mata kuliah. Tapi paling tidak sudah sampai sini dulu nih. Nah, gini kan. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya ada juga tabel. Ini tabel apa nih? Tabel namanya mata kuliah. Tabel MK ya atau mata kuliah. Nah, nah, selanjutnya ada tabel detail ya. Detail mata kuliah. Atau tabel apa sih? Mungkin bukan nama detail mata kuliah ya. Bisa juga kita ini ya. Di sini sebetulnya bisa jadi tambah lagi gitu kan. Kalau dosennya mau di breakdown menjadi tabel dosen juga boleh. Begitu kan? Kalau mau di breakdown menjadi tabel dosen. Tapi kita mungkin sederhana saja. Kita langsung tabelnya tabel akademik aja ya. Ada tabel akademik. Tabel akademik. Tabel eh, akademik ya. Akademik. Nanti di tabel akademik ini kita cuman masukin yang pertama adalah name. Ini kan ya. Ada name-nya. Nah, ini. Ah, hilang. Nah, kemudian sudah NIM dimasukkan, apalagi masukkan kode MK, ya, kode MK.
Masukkan apa nih? Nama dosen. Nah, ini kan masukkan nama dosen. Nah, misalkan ya kenapa si dosen ini tidak melekat pada mata kuliah ini gitu kan ya? Bisa jadi gitu kan ya. Mungkin misalkan semester depan itu kalaupun kode dosennya tidak diinput, misalkan untuk MK ini kan, untuk kode 01 pasti dia kode 01 ini ya, MK 01 itu pasti ya eh, mata kuliahnya namanya basis data, kemudian SKS-nya 3. Gitu kan ini ya. Nah, bisa jadi nanti semester depan nama dosennya berubah. Maka di sini cukup gitu kan disajikan nanti seperti ini ya. Oke, jadi misalkan untuk ini dia ngambil ya si apa namanya mahasiswa 2301 itu apa siapa namanya si Budi ya. Tabel mahasiswa 23. Nah, berarti kalau tabel mahasiswa ini juga cukup naik ke atas akhirnya. Cuma oke. Maaf ya supaya lebih ini lagi ya. Ini dia naik ke atas. Kenapa? Karena sudah ada kan. Nah, gitu kan. Berarti si Budi ya, ini si Budi ya mengambil kode mata kuliah ini. Si Budi ngambil kode mata kuliah jaringan gitu kan. Eh, ini Proprina gitu kan. Siapa ini si Anton? Si Citra ya ngambil mata kuliah basis data. Ininya Dokter Anton. Nah, begitu kan. Ya kenapa nama dosennya sekarang disimpan di sini? Kenapa tidak melekat pada mata kuliah? Begitu kan? Karena memang ada kemungkinan di semester berikutnya bahwa dosen ini apa akan berubah namanya. Mungkin saja ada dosen baru gitu kan itu atau pergantian dosen. Nah, jadi ini. Oke, seperti ini. Nah, berarti kalau gitu ini adalah normal pertama ya. Normal pertama. Kemudian yang ini adalah normal kedua. Kemudian yang ini adalah normal ketiga. Nah, baik, sampai di sini. Nanti kalau kalau disuruh bisa ya untuk misalkan apa namanya ya first normal form, kemudian second normal form sampai dengan third ya normal form itu. Hmm, nggak bisa. Oke, baik. Sampai sini bisa diikuti. Halo, halo semuanya. Siap, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Oke, insya Allah bisa Ya, ya. insya Allah bisa. Oke. Nah, nanti kalau bisa diikuti, saya akan kasih ini ya, akan kasih yang tadi akan kasih contoh, akan saya kirim contohnya. Nah, kemudian ya setelah saya kirim, eh, ya coba nanti di ini ya, apa namanya, dipelajari gitu kan. Oke, yang tadi atau ya screen capture juga bisa ya. Baik, mungkin jika memang misalkan ini ya, apa namanya, hari ini ada pertanyaan, nanti kalau misalkan tidak ada pertanyaan, tugasnya apa? Nah, sekarang tugasnya Anda cari saja gitu kan. Buat studi kasus tentang tabel normalisasi ya, itu tugasnya adalah studi kasus tentang tabel normalisasi. Nah, silakan ya. Kalau bisa, misalkan di tempat masing-masing kan mungkin eh, lebih enak ya. Misalkan kita ada tabel yang tidak normal, kemudian kita coba untuk dinormalisasi. Studi kasusnya adalah di tempat kerjanya masing-masing. Mungkin itu ya bisa dipahami semuanya. Supaya lebih enak nih kalau di tempat kerja masing-masing. Mungkin saja nanti di tempat kerja Anda ini akan kita buatkan database-nya gitu kan. Kemudian dibuatkan sistemnya begitu. Oke.
Nah, misalkan Pak Wahab nih gitu kan misalkan ya kerjanya adalah di apa namanya di desa ya. Jadi sebagai perangkat desa itu bagaimana kita membuat studi kasus ya. Misalkan ya ada tabel apa saja gitu kan yang biasa terjadi atau untuk pengurusan apa yang berkaitan dengan pekerjaan kita aja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya silakan dibuka kameranya. Kita akan lakukan tangkapan layar. Eh, Oke, siap ya. Saya akan silakan dibuka kameranya dibuka. Ya. Baik, kita akan hitung sampai 3 nih. Hitung 3 lihat kamera. Ya. 1, 2, 3 tahan. 3, ayo lihat kamera. Ada yang belum nih? 1, 2, 3. Yes. Saya kirim ke grup ya. Jangan lupa pantun, Pak. Wah, jangan lupa pantun. Baik. Nanti saya kirim dulu ke grup. Mana grupnya ya? Aduh. Ini hilang grupnya. Grupnya apa nanti, Riz? Kayaknya Struktur saya. basis data, Basis Pak. Sebentar. Struktur basis data. Ya. Ini ya. Baik, saya coba kirim ke grup. Nah, ini ya. Oke, baik ya. Terima kasih ya semuanya ya. Oke. Ya. Ya, sebelum kita ke pantun, kita berdoa dulu ya Pak Wahab biar lebih semangat dan lebih berkah. Ya, Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan perkuliahan kita pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk ya, sehingga kita dimudahkan, dilancarkan Amin. dalam ya perkuliahan ini, terutama dalam memahami materi-materi yang diberikan. Amin. Kemudian kita juga mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Nah, Amin. kemudian juga dimudahkan ya dalam perkuliahannya, ya Amin. dimudahkan dalam ya rezekinya Bapak Ibu ya. Amin, ya Allah. Kemudian Amin. dimudahkan dalam semua aspek kehidupannya. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jalan-jalan ke kota Medan. Mantap. Cakep. Tidak lupa Mantap. mampir ke Brastagi. Masya Allah. Ya. Untuk perkuliahan ini kita cukupkan sekian. Masya Ya, Allah. sampai jumpa di pertemuan yang akan datang lagi. Oke, Alhamdulillah. itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ya semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan Amin. tetap semangat. Ya, silakan bisa melanjutkan aktivitas kembali dan saya ucapkan selamat siang. Sampai jumpa di perkuliahan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.